Halo Pak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cornelis Andrian Kabo, NIM 22110023, kelas B. Di sini saya akan mengerjakan UTS Sistem Informasi Manajemen. Nah, yang pertama itu dalam ekosistem digital di saat ini, sistem informasi terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari TPS, KWS, MIS, DSS, dan hingga ESS. Semua ini didukung oleh teknologi cloud computing sebagai pusat penyimpanan data dan Internet of Things atau IoT yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke jaringan. Nah, yang berikutnya itu kita akan masuk ke penjelasannya. Yang pertama itu penjelasan tentang TPS dan Big Data. TPS atau Transaction Processing System ini berfungsi mengelola transaksi rutin organisasi. Di era disrupsi, TPS menjadi sumber utama Big Data karena menghasilkan data dalam jumlah besar atau volumenya besar, dengan kecepatan aliran yang sangat tinggi atau velocity. Yang kita masuk yang berikutnya, KWS dan Official System. Keduanya, yaitu KWS dan Official System ini, fokus utamanya itu adalah untuk mendukung pekerjaan ahli dalam mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam organisasi. Karakteristik yang menonjol di sini adalah variety, di mana data yang diolah sangat beragam jenisnya, baik teks maupun multimedia. Masuk yang ketiga, yaitu MIS dan DDS. Sistem ini menyediakan laporan manajemen dan membantu pengambilan keputusan. Fokus utamanya adalah veracity, yaitu memastikan keakuratan dan keandalan data agar keputusan yang diambil tepat sasaran. Kita masuk yang keempat, ISS. Di tingkat teratas yang ini adalah ISS atau Executive Support System. Sistem ini dirancang untuk level eksekutif dalam mengambil keputusan strategis jangka panjang. Tujuan akhir adalah menciptakan value atau nilai tambah yang signifikan bagi keberlangsungan organisasi. Kita masuk ke kesimpulan. Di era saat ini, sistem-sistem tersebut tidak lagi berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi, membentuk sebuah ekosistem digital yang cerdas dan menyeluruh. Yang berikut kita masuk ke SDLC. Nah, terdapat 7 langkah utama di SDLC ini. Yang pertama itu planning atau perencanaan tujuan. Yang berikut analisis, yaitu menganalisis kebutuhan. Yang ketiga itu design. Desain ini adalah perancangan dari sistemnya atau perancangan sistem. Yang keempat itu development atau pembuatan kode programnya. Yang kelima itu testing, pengujian dari program yang telah dibuat di tahap development. Nah, itu akan diuji di tahap testing ini. Yang berikutnya itu implementasi atau penerapan sistem yang telah di-develop, itu akan diimplementasi di tahap implementation atau tahap ke-6 ini. Yang terakhir itu tahap 7, yaitu maintenance atau pemeliharaan berkala agar sistemnya dapat berkelanjutan. Nah, kita masuk yang berikut adalah SDLC vs era AI saat ini. Nah, jika dibandingkan SDLC tradisional, cenderung itu bersifat linear, kaku, dan biasanya dianggap selesai setelah implementasi. Namun di era AI saat ini, paradigma berubah menjadi data drive atau berbasis data dan continuous learning, di mana sistem terus belajar dan beradaptasi secara otomatis
sering bertambahnya data. Jadi sistem akan belajar secara otomatis dengan bertambahnya data. Nah, pada penutup ini, kesimpulan yang saya ambil adalah AI telah mengubah cara kita membangun sistem dengan menjadikan data sebagai kunci utama. Presentasi ini saya susun berdasarkan materi perkuliahan SIM, Sistem Informasi Manajemen, dan Asisten AI Gemini. Sekian presentasi untuk UTS Sistem Informasi Manajemen saya. Terima kasih, selamat malam.